Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan senair, jumpa lagi di channel Jagat Lub itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa. Rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Habib Agus Abu Bakar Al-Habsyi setelah menerima hasil tes DNA dengan haplogrup grup G-nya ngeles. Tidak menerimakan bahwa dari jalur laki-laki haplogrup G belum tentu bukan duriah Rasulullah SAW. Bahkan sempat garang menantang mubahalah, lebih baik mati kalau tidak tersambung nasabnya ke duriah sebagai duriah Rasul, karena sudah dari kakek neneknya dinisbatkan sebagai duriah Rasul. Yang ini menantang mubahalah kepada Roma Irama yang dengan hakul yakin habaib tidak tersambung sebagai duriah Rasul. Lebih baik mati. Ini Habib Agus Abu Bakar Al-Habsyi ini memang terlalu berani untuk menyatakan hal tersebut, karena memang mungkin sangat kecewa ya dengan hasil tes DNA haplogrupnya G. Ya tidak mengherankan, karena banyak sekali dari klan-klan Palu yang sudah tes DNA semua ya hasilnya haplogrupnya G. Tidak ada yang lain ya. Kalau genetika kan tidak bisa ditiru, itu bikinan Allah, masalah darah itu. Jadi mau ngeles seperti apa Habib Agus ini ya kurang tawadhu, kurang bijaksana, apalagi berkoar-koar menantang kepada Roma Irama untuk mubahalah antum atau aneh yang mati ya. Kalau tes atau istilahnya sumpah mubahalah itu kan luar biasa berani dia, dan sudah biasa kah dari klan-klan mereka seperti itu. Ngeles itu sudah biasa. Kurofat kalau ceramah juga biasa mengagungkan nasabnya ya, sampai dengan Fakih Mukodam yang mi'raj 70 kali dalam satu hari satu malam, melebihi duriah melebihi Rasulullah SAW. Sekali lagi lah mohon maaf yang dari Kagaman Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bilang, saya kan ini asal usul kenapa saya tes DNA. Sebenarnya saya bilang kalau Anda hakul yakin ini masalah yang berkenaan dengan keturunan, sampai dengan berkenaan dengan suami istri. Kalau Anda menuduh istri Anda selingkuh, dalam Al-Quran itu ada namanya sumpah li'an. Kalau Anda punya bukti, tapi kan bukti tidak selalu cukup, karena misalnya mengatakan selingkuh itu harus 4 orang saksi. Betul ya. Ya kan, 4 orang saksi itu baru bisa diambil sebagai bukti ya. Kalau misalnya seorang suami lihat istrinya yang berselingkuh, dia sendiri yang melihatnya, ada orang lain dia nggak bisa. Nah kalau dia memaksakan pendapat dia bahwa istrinya selingkuh, dia harus siap sumpah laknat. Nah ketika seseorang menuduh keturunan orang lain rungkat dan kemudian mengatakan bahwa wah ini bohong, berarti kan sama dengan menuduh tadi orang lain bohong dalam Al-Quran. Dalam kondisi seperti itu harus sumpah laknat. Sebenarnya awalnya saya kenapa teori ini, sebenarnya saya bilang dasarnya saya bilang seperti itu, bahwa kalau Anda mau bicara masalah keturunan ini kan sama dengan menuduh. Kalau Anda mengatakan keturunan orang itu rungkat, Anda tidak mempunyai bukti yang pasti dan tidak disepakati oleh banyak orang, hanya Anda sendiri, ya harus juga siap untuk kalau meyakini dengan pasti, aku yakin, ya kan Anda harus siap menerima risikonya. Sebagai seorang suami menuduh istrinya selingkuh, ya dia harus siap sumpah laknat. Kalau tidak ya, tapi tidak ada yang berani menerima sumpah laknat itu. Saya nggak lain sebenarnya, silahkan kalau ada yang menuduh, saya tidak memaksakan diri. Kalau bagi saya, kalau memang saya keturunan saya salah, lebih saya mati aja. Bagi saya, biarkan kita bawa keluarga kita, satu keluarga kita mati semua. Mau itu berapa hari, 40 hari, 1 tahun, itu bisa, silahkan. Karena kita tidak menganggap ini kan masalah kehormatan juga, karena menyangkut orang tua kami yang mewariskan catatan buat kami. Dan kita menghargai orang tua kami. Kalau Anda menuduhnya salah dan memastikan hakul yakin sebagaimana Roma Irama menyatakannya, ya mari kita sumpah laknat. Saya tawarkan kesempatan ini, saya gunakan untuk menawarkan kepada siapapun yang merasa hakul yakin, kita siap sumpah laknat. Kalau tidak, mubahalah ya. Karena ketika Anda merasa yakin dalam ilmu itu tidak ada keyakinan mutlak, tidak ada kepastian mutlak. Al-haqqu min rabbik, kebenaran mutlak hanya milik Allah.
Nah, ketika kita berselisih, mari kita selesaikan, minta kepada Allah yang menyelesaikan di antara kita. Iya. Itu yang diajarkan oleh orang tua saya, dan dalam agama pun itu yang saya pahami. Ya seperti Bang Roma juga memang podcast sekarang juga lama ini tentang nasabah Bang Roma. Karena dia mengatakan aku yakin, itu kan tingkat keyakinan tertinggi sebelum kamalul yakin. Dia nggak berani bilang kamalul yakin, dia belum sampai ilmunya kepada kamalul yakin. Iya. Jadi kemudian terhadap Bang Roma bagaimana ini? Dan saya melihat terlalu tergesa-gesa juga. Masalah yang seperti ini sebaiknya kita jangan masuk terlalu dalam, kecuali dengan ilmu yang betul-betul memadai. Iya. Apalagi ini menjadi sumber fitnah, ini akan menjadi masalah nanti. Dan saya melihat juga ini suatu hal yang mengkhawatirkan ke depan. Karena kasus ini ada di Indonesia muncul seperti ini. Iya. Saya tidak melihat di negara lain. Karena memang Habib juga kebanyakan di Indonesia. Ya, Indonesia ini termasuk. Tapi sebenarnya kalau prosentase terbesar itu di Iran. Oh, pastilah karena dekat ya. Karena masalahnya di sini, geografisnya kita ini kelemahan, kita punya pencatatan, dan kita tidak mau mencatat keturunan dari perempuan. Sebenarnya keturunan dari perempuan itu tetap adalah zuriyah, tapi memang nggak boleh memakai gelar sayyid. Iya. Hanya kan ini harus dikliarkan dulu. Kalau namanya sayyid itu harus secara konsisten, itu keturunan, garis keturunannya dari laki-laki semua. Jadi dia mewarisi DNA-nya dengan jelas. Sekarang kalau kita lihat misalnya Roma digelari sayyid, bahkan wali Allah misalnya, ya kalau wali Allahnya Allah yang tahu. Raya Ariful Wali Ilallah, tidak ada yang tahu. Tanda kutip lah. Iya, tanda kutip. Tapi yang jelas, yang namanya keturunan itu, kalau kita bicara konsisten dengan DNA Y-nya, Y-DNA. Kalau lihat silsilah yang disebarkan di media itu kan, mereka belum punya silsilah itu. Perempuan banyak binti. Jadi DNA-nya tidak konsisten, nggak mungkin. Dari beberapa hal pernah podcast dia mau dia dibaalawikan. Kan, tapi kenyataannya itu kan tidak terbukti. Karena itu kalau ngomongan orang nggak bisa dipegang. Yang namanya sekarang kita bicara juga misalnya di Ponorogo, dibaalawikan, kan kayaknya ada silsilahnya. Iya. Kalau tidak ada silsilah resmi, ya nggak bisa kita bilang ba'alawi. Karena kan orang yang bilang, Habib ini memba'alawikan para pahlawan misalnya. Kenyataannya kan tidak ada silsilah, tidak ada sertifikat dari Rabita. Bagaimana kemudian menuduh bahwa Ba'alawi memba'alawikan para pahlawan ini? Tidak ada. Kita aja, anak saya aja ketika minta surat kepada Rabita, itu prosesnya panjang. Walaupun jelas itu anak saya, tetap aja harus melewati proses pembuktian, tetap harus ada saksi dan lain-lain untuk supaya bisa keluar. Karena di situ berat memang. Hanya memang ya tadi saya katakan, kalau yang namanya zuriyah di Indonesia ini saya kira lebih dari 50% sudah zuriyah Nabi juga. Sama dengan Iran. Karena kawin mawin itu sudah sama. Jadi setiap orang yang kawin dengan mau itu maupun syarifah, tetap dia adalah cucu Nabi. Anda kalau kawin dengan syarifah, misalnya anak Anda itu tetap cucu Nabi, Anda tetap menantu Nabi. Iya, sayangnya memang ada sebagian bahwa syarifah itu nggak boleh nikah dengan selain sayyid. Itu kan tergantung masing-masing. Saya aja misalnya, adik saya ada yang melamar syarifah berapa orang nggak diterima-terima, padahal saya juga melamar syarifah nggak bisa. Tergantung orangnya lah. Baik, pemirsa Transmedia TV bahwa Habib Agus Abu Bakar Asa Al-Habsyi Haplogroup yang sudah resmi keluar, hasil tesnya adalah GM201 dan beliau legowo ya.